Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang kami ambil dari pertemuan 9 mengenai ringkasan paragraf atau alinea dalam teks. Saya sebagai ketua kelompok yang bernama Simon Suselan dengan NIM 63220785. Saya Idam Faik Muntazi dengan NIM 63221064. Saya Herlina Manulang dengan NIM 63220323. Yang pertama adalah ringkasan paragraf atau alinea dalam teks. Bagian A, definisi umum paragraf. Sebuah paragraf adalah satuan bahasa yang lebih besar dan luas daripada kalimat. Dan di setiap paragraf harus menyampaikan satu gagasan utama yang dikemukakan dalam himpunan kalimat yang konektif. Dalam sebuah paragraf terdapat sebuah struktur kalimat yang terdiri dari kalimat topik atau gagasan utama dan kalimat penjelas atau gagasan bawaan yang saling berkaitan tanpa ada pertentangan di antaranya. Ada pula beberapa ahli memberikan definisi mengenai alinea atau paragraf sebagai berikut. Kemudian Lamudin Ijona di tahun 2004 satuan bentuk yang merupakan hal penggabungan beberapa kalimat. Dan yang kedua Sabarti Akadiak di tahun 1998 inti penaungan buah pikiran dalam sebuah keterangan. Dan yang ketiga Boris Krev 1979 kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau luas dari kalimat berupa himpunan kalimat yang bertalian untuk membentuk sebuah gagasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alinea atau paragraf ialah bagian dari wacana teks karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Lanjut bagian B. Selanjutnya ada paragraf. Paragraf berfungsi sebagai alat komunikasi antara penulis dan pembaca. Yang pertama sebagai penulis itu ada ide, memisah antar tema tidak tercampur, bisa membantu penulis tetap termotivasi dan tidak cepatlah. Yang kedua fungsi bagi pembaca. Fungsi bagi pembaca itu memudahkan pemahaman gagasan utama secara jelas, memungkinkan pembaca menikmati karangan dan membuat bacaan tidak membosankan. Selanjutnya ada yang C. Yang C itu persyaratan paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang efektif harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kesatuan yang kompak. Artinya semua kalimat harus fokus pada satu tema yang jelas. Yang kedua, ada koherensi atau kedudukan. Hubungan antar kalimat bersaling terkait menggunakan pengulangan kata kunci, yaitu kata penghubung, konjungsi, atau juga kata ganti. Yang ketiga ada pengembangan, yaitu menggunakan metode tertentu seperti proses atau definisi untuk menjelaskan gagasan utama. Selanjutnya ada nomor 4, posisi kalimat topik, menjelaskan dapat terletak di awal atau deduktif, ada di akhir, induktif, awal dan akhir, yaitu deduktif, induktif, tengah, interaktif, atau pada semua kalimat yang disebut deskriptif. Selanjutnya kelima, kaidah bahasanya itu harus memperhatikan ejaan, tanda baca, diksi, dan teknik penulisannya seperti kutipan dan tata cara grafis. Ya, Selanjutnya D. Unsur-unsur dan jenis paragraf. Pembentukan paragraf membutuhkan unsur-unsur yang membuatnya padu, yaitu unsur yang pertama gagasan utama, yaitu inti permasalahan yang berada dalam kalimat utama. Yang kedua, kalimat utama yaitu kalimat yang membuat gagasan utama. Letaknya menentukan jenis paragraf, yaitu deduktif atau kalimat utama di awal, induktif kalimat utama di akhir, deduktif, indukatif kalimat utama di awal dan di akhir, ineratif kalimat utama di tengah, deskriptif gagasan utama tersebar di semua kalimat. Unsur yang ketiga, kalimat penjelas, yaitu kalimat yang berfungsi
memperjelas, menguraikan, atau memberikan rincian terhadap kalimat utama. Sekian dari presentasi kami. Kami harap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.